Selamat datang di Basreng Ceplok. Akhirnya kita ngisi konten lagi. Hari ini kita mau ngebahas apa? Film yang lagi rame nih. Yang baru rilis juga. Yang baru rilis pas lagi lebaran kemarin. Tepatnya tanggal berapa, Nak? Tanggal 11. Tanggal 11 April 2024. Apa judulnya? Siksa Kubur. Nah, kebetulan ini udah siang, jadi kita berani reviewnya ya. Oke, ini based on experience kita pertama kali nonton Siksa Kubur. Emang kebetulan pertama dan kayaknya emang harus nonton lagi. Betul, karena kalau nonton sekali kurang. Betul banget. Jadi kita akan ngebahas dari plot ceritanya dulu ya. Silahkan, Rangga. Di film Siksa Kubur ini kalau menurutku itu agak berbeda treatmentnya sama film-film Joko Anwar yang pernah aku tonton. Aku kan nonton film horor ini gara-gara kamu. Oh iya. Sering nonton film horor ini gara-gara kamu. Karena biasanya penakut. Tapi kita belum ceritain sebenarnya plotnya Siksa Kubur tuh apa sih ceritanya? Nah, itu biar Rafika yang cerita. Oke. Jadi Siksa Kubur itu menceritakan seorang tokoh bernama Sita dan kakaknya Adil. Ya, mereka itu yatim piatu karena kedua orang tuanya itu jadi korban bom bunuh diri. Betul. Nah, beranjak dewasa, Sita tuh mencari kebenaran. Kalau misalnya orang-orang jahat kayak gitu, beneran dapat hukuman nggak sih? Kayak gitu. Makanya dia bekerja di sebuah satu panti jompo ya. Nah, ngapain dia bekerja? Ya kalian nonton aja lah. Gitu. Mencari tahu bener nggak sih ada siksa kubur itu dengan cara-caranya si Sita itu membuktikan, mencari pembuktian. Film ini tuh membuat kita melihat bahwa orang baik itu belum tentu beneran baik. Oh, yang luarannya baik, belum tentu aslinya gitu baik. Sih. Betul. Bedanya tuh apa sih? Dibanding yang kayak yang pernah aku tonton kan kayak apa? Pengamis Setan. Oke, PTJ. PTJ, itu dong ya? Yang terakhir-terakhir ya? Kan yang terakhir ini. Oh, kamu kalah sama Forbidden Door, belum pernah nonton ya? Oke. Alurnya itu agak lama gitu. Oke. Jadi kayak, kalau menurutku tuh kayak ada rasa bosen gitu pas di awal-awal. Oh, karena storytellingnya detail, pelan gitu ya, nggak jedar-jedor kayak itu, yang Pengabdi Setan. Betul. Nah, itu sebutannya apa tuh? Itu treatment yang dipakai itu namanya slow burn. Jadi tuh emang dia pelan-pelan banget, banyak ceritanya. Kalau orang yang nggak perhatiin pasti ngantuk. Itu kalau kita temui di seriesnya Mike Flanagan. Terus kayak kalau kalian pernah nonton Midnight Mass, Haunting Hill House, terus yang terakhir kemarin The Fall House of Usher tuh kayak gitu-gitu tuh. Dia pelan-pelan di film yang Siksa Kubur ini, gue baru nyadar ketika Joko Anwar mengeluarkan scene di mana si Sita nutup jendela atau buka jendela ya di ruangan itu. Oh iya. Ada penampakan tapi nggak ada suaranya, nggak ada yang kayak jedor, nggak ada. Tapi kayak memperhatikan dia mainnya sekarang kayak gitu, pelan-pelan kayak gitu. Tapi ya lumayan bikin kaget. Dan movement kameranya itu pelan-pelan tapi itu yang bikin deg-degan. Iya. Bikin deg-degan gitu. Buat Om Ical Tanjung keren banget sumpah. DOP-nya. Iya itu yang bikin deg-degan kayak aduh apaan ya abis ini? Aduh apaan ya abis ini? Aduh apaan ya tuh di belakang itu kayak gitu sih. Dan kadang belakangnya tuh bukan jump scare, bukan. Emang kitanya jadi kebawa suasananya. Kebawa kayak gitu. Di lokasi. Dan apalagi soundnya itu apa ya? Walaupun percakapan tuh mereka emang pakai ambience itu jadi berasa kayak dibisikin di kuping sini nih. Kayak kayak atmosfernya dapet banget kan kayak kita lagi di situ kan. Terus sama salah satu scene yang buat aku lagi lebih berasa itu pas si salah satu pemainnya siapa ya? Sita. Itu yang lagi lari tuh sampai terengah-engah. Itu benar-benar di telinga tuh pas ketika nonton kan? Berasa banget gitu. Kayak deket banget kan di sini. Menurutku ya yang pernah aku tonton itu film pendeknya apa namanya? Grave Torture sama Siksa Kubur juga kan. Oke, iya. Itu tahun lupa antara 2011 atau 2012. Itu gue nonton waktu gue SMA tuh dulu. Nah, itu pernah aku tonton tapi itu lebih berasa tuh. Lebih berasa vibes menakutkannya. Iya, itu cerita itu. Jadi yang di film pendek itu memang film panjang ini adalah adaptasi dari film pendek Grave Torture itu kan. Yang kalau Grave Torture yang awal itu ceritanya ada anak kecil yang nggak sengaja masuk ke peti mati bapaknya, terus dia ikut dikubur gitu. Nah di dalam peti itu dia menyaksikan tuh bokapnya disiksa lah gitu. Dalam artian disiksa di dalam kubur karena perbuatannya semasa dunia kalau nggak salah menjadi pembunuh bayaran. Nah scene yang ini Mas Bet itu kalau nggak salah ya nama karakter yang di film pendek itu Mas Bet itu diperlihatkan juga tuh di film panjangnya tapi dalam bentuk makam kan. Kita bilang kayak aku ingin mencari tahu makanya akan kukuburkan di sebelah sini. Kenapa di sebelah sini itu udah di-spill tuh karena dia dulunya adalah pembunuh bayaran kayak gitu.
Itu korelasi yang nanya apa sih sambungannya siksa kubur yang film pendek sama yang sekarang itu ya. Sih itu masuk plotnya di situ. Tapi untuk yang film panjangnya emang kurang lebih merekam bagaimana caranya Sita membuktikan adanya siksa kubur kayak gitu. Benar. Percayaan dia. Percaya atau tidak percaya? Kamu butuh percaya tanpa harus melihat. Betul. Ternyata kalau misalkan orang-orang yang udah pada nonton pasti termasukku itu kayak kok akhirnya begini sih? Oh iya. Kok kayak gantung gitu. Mungkin kalau yang masih banyak bengong gara-gara scene akhir yang sangat menyiksa itu, terus pas ending penutupnya seperti itu kayak kok begitu gitu. Nah itu ternyata ada penjelasan Ada penjelasannya bener. Gue kan tipikal kalau yang nonton itu selalu mencari validasi ya tentang apa yang gue tonton, walaupun kata yang bikin film kata Om Joko Anwar, dia bilang kalau misalnya nonton film itu adalah perjalanan spiritual orang yang nggak bisa didikte hasilnya. Jadi kalau menurut si A bagus, belum tentu menurut si B juga bagus gitu. Tapi gue tuh seneng aja mencari kesamaan apa yang gue rasain sama orang lain. Ada nggak? Gitu iya, gue mencari di komentar-komentar YouTube atau di Twitter. Ternyata gue menemukan komentar yang perspektifnya sama kayak gue waktu selesai nonton. Jadi ini spoiler ya, takutnya banyak yang belum nonton, di skip aja videonya bagian ini. Jadi tuh di pas terakhir ketika Sita berhasil meloloskan dari dalam kubur ketika dia udah terkubur kan, akhirnya ditolongin kan tuh sama si kakaknya si Adil. Terus Sita bilang ayo kita melarikan diri. Betul. Gitu kan, melarikan diri. Terus gak lama langsung muncul suara mantrop buka, dia langsung ke freeze sekian detik. Fade black, abis itu pindah scene tentang rekaman yang di layar handphone, ya kan? Terus dicincin, terus ditutup. Nah dari situ gue mengambil kesimpulan adalah bahwa memang Sita itu posisinya di situ sudah meninggal. Adil begitu. Adil pun begitu, karena kayak kan di awalnya dijelaskan kayak akan bertemu di mana pertanyaan yang tidak bisa kamu jawab dengan mulut. Betul. Kayak gitu kan. Nah teori apa ya sebutannya ya? Teori sotoy. Asumsi ya. Setelah penonton film tuh memang setelah abis nonton terus kita cari-cari nih komentar-komentar sama nggak sih yang orang lain? Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan? Ternyata aku menemukan komentar menarik di YouTube. Ada yang bilang kayak gini. Teori sotoy gue, ending pas Sita keluar dari kubur dibantu Adil kakaknya saat terjadi gempa itu adalah Judgment Day atau hari kiamat. Di mana saat itu malaikat akan turun ke bumi dan menanyakan siapa Tuhanmu. Jadi dari tengah film ke akhir, Sita dan Adil sudah mati dan masuk alam barzah. Sita tuh mati kehabisan oksigen kan karena dikubur. Nah Adil mati karena digigit ular. Karena matanya bengkak gitu. Iya, visualnya di situ kan terus kayak di sini tuh ada luka. Gitu. Ada luka gitu kan. Sita tidak disiksa kubur secara fisik tapi disiksa secara mental kan dengan kejadian-kejadian yang dialamin. Terus semua terjadi karena halusinasi kan di filmnya juga dijelasin biasanya kalau orang mau meninggal tuh berhalusinasi, kayak merasakan ketakutannya dia selama di dunia tuh apa gitu kan. Terus ya udah, terus ada juga nih satu lagi komentar yang menarik juga sih. Apa tuh? Kalau teori gue malah saat Sita masuk ke dalam kubur. Timeline jadi 2. Timeline Sita nggak lihat siksa dan timeline Sita lihat siksa. Jika digabung dengan teori lu bakal dapat benang merahnya. Semua kejadian paruh terakhir itu cuma halusinasi sebelum mereka beneran mati. Dan pas Sita noleh di ending dia baru sadar akhirnya dia di alam kubur beneran karena dia telah meninggal. Ya kan pas dia mau lari kan langsung manro buka. Nah, lu sebenarnya udah meninggal. Kan makanya Sita pas ngelihat sisaan kubur kayak tolong bantu saya gimana caranya tobat. Teman-teman bantu saya. Terus kayak ada suara sama-sama astagfirullah minal khotoya. Itu kalau feeling gue tuh orang-orang di alam kubur itu berteriak seperti itu. Iya, ya ampun gue langsung merindingnya tuh sampai kayak ya Allah gimana kalau sampai saat kayak gitu kita nggak bisa mau tobat nggak bisa gimana sudah terlambat. Wah itu yang horor beneran tuh kayak gitu langsung bener pesannya tersampaikan kayak selesai tuh langsung melongo ya ampun. Dan sepanjang film berarti ketika pas si Sita masuk ke dalam kubur dan si Adil menjaga berarti setelah itu sepanjang film itu merupakan halusinasinya dia. Betul. Bener kan? Mungkin sakaratul maut kali ya kayak dia memutar-mutar apa yang terjadi dia, terus ketakutan-ketakutan dia yang muncul. Betul. Karena itu sepadan sama perbuatan di dunia Sita dan Adil nggak sih? Kalau yang ngerti kenapa Adil tangannya basah? Ya kan? Betul. Kenapa tiba-tiba Adil tangannya basah? Tiba-tiba ada salah satu scene di mana si Adil ini kan merupakan
tukang mandiin mayat ya, Mandi sama jenazah. supir jenazah gitu ya kan. Tiba-tiba ada mayatnya tuh menakut-nakuti Ngejar dia. Nah, itu ada alasannya sebenarnya kenapa. Ya karena itu mungkin ketakutan itu. Betul, dan traumatis dari Traumatis sebelumnya. itu ya, itu kesimpulan kita ya. Nanti kalau misalnya ada yang punya pandangan beda, boleh kok tulis komen di komennya. bawah. Terus kayak gitu di ending, dan asumsi kita untuk endingnya Oma menutup ya? Bukan, itu handphonenya kayak ditutup gitu loh, kayak ditutup gitu. Terus dia bilang jadi plesir kan hari ini. Nah, itu membuktikan kalau yang kejadian di Pati itu sebenarnya baik-baik aja. Mereka tuh baik-baik aja, mereka masih hidup. Yang meninggal tuh Sita sama Adil gitu. Itu meyakinkan kayak gitu. Makanya jangan buru-buru cabut kalau misalnya udah selesai, masih ada lanjutannya sedikit. Sebuah pencerahan. Kan memang Joko Anwar tuh selalu naro-naro kayak gitu. Dan di Pengabdi Setan juga sama. Untuk katanya ada Easter egg ya, yang baru aku perhatiin tuh yang majalah aja sih, yang majalah Kiamat Tanah Jawa yang di Laci. Sisanya sih belum. Biasanya kan dia kalau bikin film tuh kayak ada lanjutan dari film ini ke ini. Nah, aku belum dapet tuh. Lanjutannya. Kalau feeling aku sih ini ya, Om Egy Fadli kenapa muncul di ini Siksa Kubur? Mungkin ada lanjutannya dari yang sebelumnya Pengabdi Setan kan, yang terakhir Om Egy yang menyelamatkan diri karena di selalu perahu. diselipkan beberapa. Iya, karena dia nyambung. Kalau kamu perhatiin dari film-filmnya Joko Anwar tuh pasti ada yang kayak gitu-gitunya. Dan gitu memang harus nonton lagi. Betul. Rate-nya karena aku nggak terlalu paham film juga, sebagai penikmat film saja, mungkin aku kasih rate 8,5 kali ya. Oke. Kalau aku rate-nya astagfirullah robal baroya, astagfirullah minal khotoya per 10 juta kali. Nah, gimana nih kalau experience teman-teman setelah nonton Siksa Kubur kali ini? Boleh komen ya. Betul, kita cerita-cerita aja biar seru. Betul. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dah.